bisa membantu masyarakat untuk berpergian dengan murah meriah dan nyaman. Ini alternatif yang luar biasa sekali kalau misalnya memang nanti digunakan untuk mengurai kemacetan di Malang Raya ya. Kemacetan pasti terurai. Yang kedua, pasti Mbak yang namanya kecelakaan di Malang pasti turun. Mbak kalau berbicara Trans Jatim, ini murni anggarannya dari APBD Provinsi Jawa Timur. Sepertinya Mbak, memang Trans Jatim ini diharapkan oleh masyarakat. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget podcast saja Sapa Jatim kembali hadir lagi. Dan kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan tamu-tamu inspiratif di Jawa Timur. Dan kita juga akan membahas soal informasi-informasi terkini di Jawa Timur. Saya Virgianti Kusuma dan kali ini kita menghadirkan satu narasumber luar biasa, yaitu Bapak Siadi Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Virgi. Senang banget loh kita kedatangan Bapak hari ini. Matur sembah nuwun. Kalau lihat dari halusnya Bapak ini dari Malang Raya Pak, dapilnya ya, Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu begitu ya Pak ya. Ini saya lihat juga dari profilnya Bapak ini sudah malang melintang di dunia politik sejak tahun 2004 nggih. 2004 3 periode di DPRD Kota Kabupaten Malang nggih, dan 2 periode itu sebagai wakil ketua DPRD. Kemudian setelah itu tidak putus langsung meningkat ya ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya, Mbak. Luar biasa sekali Bapak. Iya, sembah nuwun, Mbak. Itu memang ada dari keluarga gitu Pak yang terjun ke politik atau memang Bapak pertama kali di keluarga yang terjun ke politik? Iya, Mbak Virdi. Sebenarnya kalau keluarga saya itu asli petani. Saya dari Mojokerto, Mbak. Ke Malang itu tahun 87. Saya mulai di Malang itu Mbak, saya belajar organisasi melalui organisasi perburuan. Waktu itu SPSI, saya 2 kali menjadi ketua SPSI PT Otsuka. Awalnya saya ini pekerja pabrik Mbak, di pabrik infus itu. Di situ saya mulai belajar berorganisasi tentang perburuan. Waktu itu 99 Mbak. Jadi 99, ya. Saya merasakan di tahun itu memang yang namanya buruh ini Mbak, dalam tanda kutip selalu menjadi buron-buronan oleh aparat. Karena dianggap kita ini kan harus menciptakan situasi yang kondusif untuk investasi. Tapi di sisi yang lain kesejahteraan buruh itu terabaikan. Berangkat dari situ akhirnya sempat PT Otsuka itu Mbak hampir 7 hari mogok. Dari situ saya sempat dibawa ke Kodim, dan berangkat dari situ akhirnya teman-teman pekerja Otsuka yang jumlahnya waktu itu hampir 1.600 mendorong saya untuk berkiprah di organisasi politik. Ceritanya seperti itu Mbak. Jadi nggak sengaja kecemplung sebenarnya Pak ya? Nggak sengaja Mbak. Nah ini kan Bapak juga sempat mengenyam pendidikan di Malang ya Pak ya, di Universitas Wisnuwardana Malang. Ini berarti sebelum atau sesudah aktif di SPSI Pak? Mbak, saya pada saat kuliah itu sambil kerja di PT Otsuka Mbak Firly. Keren banget Pak. Ya paginya saya kerja, sorenya saya ngambil ekstensi itu loh Mbak, di Wisnuwardana. Ya tentunya molor Mbak, tapi alhamdulillah akhirnya selesai juga. Oke, jadi justru pendidikan politik itu justru terjun langsung ke
organisasi yang menyuarakan suara para buruh waktu itu ya Pak ya. Nah itu kan ada dari tahun 99 ke kemudian di 2004 Bapak mulai terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang maksud saya. Nah itu Nggih. perjalanannya itu apakah langsung bergabung ke Partai Golkar atau sempat berkelana ke partai lainnya? Mbak Firdi, pada saat itu kebetulan tokoh buruh yang ada di Malang itu namanya Mas Rendra Krisna. Ji. Beliau ketua DPC SPSI Kabupaten Malang. Saya ada di ketua PUK di perusahaan farmasi Otsuka Lawang. Sama beliau saya memang diajari untuk belajar di DPC SPSI Kabupaten Malang. Ya, karena pada saat itu yang namanya perjuangan buruh pada saat deadlock di tingkat Disnaker, pilihannya kan pasti turun ke jalan, Mbak Virgi. Ya, dari situ akhirnya Mas Rendra menyampaikan, Mas Yadi kalau belajar politik ke partai. Kebetulan Mas Rendra sudah di DPRD Kabupaten Malang, Mbak Virgi. Oh, jadi justru mentornya itu sudah terjun duluan Iya, ya. akhirnya saya sampaikan ke beliau, kebetulan reformasi itu kan nggak banyak orang tertarik megang partai kan Pak, apalagi Golkar. Karena pada saat itu kan ya hampir di semua tempat banyak yang dibakar kantornya. Iya, tahun Pengurus. 99, Iya, 98 itu lagi betul. kritis-kritisnya waktu itu Betul, ya. nggih. Karena perubahan dari Orde Baru ke reformasi Nggih, begitu. Mbak, nggih. Dari situ Mbak akhirnya saya sempat diminta menjadi ketua Golkar Kecamatan Lawang. Yang bantu saya ya teman-teman Otsuka yang 1.600 itu Mbak Virgi. Kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Malang banyak yang kalah. Hanya 2 kecamatan yang menang, Lawang sama Pujon, Mbak. Akhirnya dari situ ya berlanjut Mbak, belajarnya di tingkat kabupaten, masuk di jajaran pengurus partai. Berarti butuh waktu 5 tahun dari pertama kali bergabung di politik ya, dari Nggih. 99 sampai 2004 Nggih. hingga mewakili Partai Golkar di DPRD Kabupaten Malang J, Pak. Nggih. Nah ini kan untuk terjun ke dunia politik itu nggak gampang Pak. Orang bilang selain orang tuh harus kuat kalau mau masuk ke politik. Kuat pendukung, kuat modal, kemudian juga kuat mental. Nah kok mau Pak terjun ke dunia yang nggak gampang ini? Mbak Virgi, dunia politik itu kesannya memang seperti itu. Sebenarnya kalau kita ke sana itu ada tujuan, ya insya Allah hanya bisa tujuan itu diwujudkan melalui partai politik. Karena Mbak Virgi, hampir yang nata belanja per tahun di kabupaten itu kan ya melalui politik ya Mbak, yang ada di badan anggaran. Kalau kita diminta oleh masyarakat terkait dengan ada jalan rusak, ada jembatan yang patah, ada irigasi yang nggak jalan, itu kan tidak mungkin ya Mbak kita mampu membiayai dari uang saku kita. Yang bisa kita lakukan melalui peran kita, bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa diwujudkan. Yang terpenting Mbak waktu itu dalam diri saya, karena memang saya itu tidak ada keluarga yang bermain di politik, mulai bapak saya sampai keluarga-keluarga. Saya hanya kepingin bagaimana kita hidup ini ada manfaatnya. Ya alhamdulillah Mbak, melalui saya di DPRD Kabupaten Malang yang pertama, berangkat dari Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, saya berupaya melayani masyarakat yang terbaik. Saya menyadari Mbak, yang namanya saya di DPRD itu kan pelayan masyarakat ya Mbak. Makanya waktu itu ya dengan Mbak, senang hati kalau ada masyarakat menyampaikan aspirasi, manakala kita bisa, ada sebuah kebanggaan.
Tapi memang DPRD itu nggak semua bisa dilakukan loh Mbak. Kami ini bukan pengguna anggaran, tapi kami mendukung saja Mbak Virgi terkait dengan penyusunan anggaran. Nah itu kembali lagi Pak, tidak ada latar belakang sama sekali di dunia politik dari keluarga. Terus kemudian politik tuh bukan sesuatu yang mudah, sengit di dalamnya ya Pak ya. Nah apalagi pengalaman pertama ketika bergabung di SPSI itu bukan pengalaman yang manis, tapi justru kena di kodam segala gitu ya. Mbak. Kok tetap berani maju gitu Pak? Mbak, di Serikat Pekerja SPSI itu yang menjadi misi perjuangannya sebenarnya kan masalah perut nih Pak. Dan di situ tuh Mbak Virgi, kita nggak dapat apapun dari teman-teman buruh. Tapi ya karena ada kesamaan nasib saja yang kita rasakan, akhirnya kita bisa bersama-sama berjuang untuk itu. Dan saya paham Mbak Virgi, resiko waktu itu, waktu saya dibawa ke Kodim itu Mbak, Marsina baru saja dikubur. Iya, itu masih rame-ramenya waktu iya, itu ya. Pak. Jadi kasih intelnya itu nyampaikan Otsuka harus masuk karena produknya Otsuka ini dibutuhkan oleh masyarakat karena infus Mbak Virgi. Tapi saya sampaikan kami ini siap masuk sepanjang aspirasi kami mohon dapatnya juga dipertimbangkan. Karena terjadi ketimpangan upah Mbak antara di jajaran manajemen dengan di buruh. Nah, pada saat itu memang murni Mbak masih Jepang. Akhirnya kami sampaikan ke Pasi Intel, Pak mohon izin, saya ini tidak ada keinginan pembangkangan atau yang lain. Justru kalau manajemen ini peka, ya harusnya ini menjadi pembicaraan bersama. Sehingga jangan sampai Otsuka itu hanya tampil nama, perusahaan besar, perusahaan asing, tapi pekerjanya masih belum mendapatkan perlakuan yang layak dari sisi aturan. Ya kalimat-kalimat ya seperti makamnya Marsina masih basah. Apakah kamu ingin menyusul? Itu saya pikir bahasa-bahasa. Itu bahasa intimidasi bahasa, tidak langsung Pak. Itu. Bahasa. Ya memang Mbak Virgi, yang namanya keringat ini sudah nggak ada yang anget. Semua tubuh ini dingin sudah. Ya bagaimanapun juga Mbak, kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita hadapi Mbak Virgi, ya pasti kita ya ada ketakutan luar biasa. Tapi alhamdulillah Mbak, karena ini jalannya Allah. Akhirnya kami terlindungi dan malam itu jam 11 malam kami dibantu oleh gerakan teman-teman yang ada di Otsuka. Teman-teman banyak yang bawa jerigen diisi minyak bakar Mbak. Diisi gas itu, akhirnya teman-teman ngelilingi pabrik ketakutan. Saya jam 11 malam diambil Mbak. Diambil oleh Pak Dan Ramil dan Jepangnya berunding. Ya alhamdulillah doa dan perjuangannya teman-teman dikabulkan Mbak. Ada kenaikan upah waktu itu. Ya itu liku-liku Mbak, perjalanan yang menyenangkan. Kalau hari ini saya rasakan menyenangkan Mbak. Kalau waktu itu pasti takut banget Pak. Kalau waktu itu Mbak ya stres, ya macam-macam Mbak waktu itu. Terus waktu ketika akhirnya sudah kadung nyemplung nih ya untuk mewakili masyarakat. Waktu itu masih mewakili buruh, tapi kemudian beralih ke mewakili masyarakat. Keluarga apakah langsung support dengan keputusan Bapak waktu itu? Mbak, waktu itu saya baru nikah, punya anak 1. Istri menyampaikan agar supaya niat saya itu bisa dipertimbangkan. Karena istri saya ini Mbak, ya memang ada trauma mendengar dari situasi yang di Otsuka. Waktu saya ketua Otsuka masih bujang Mbak Virgi. Tapi istri saya ini orang lingkungan Kalirejo Mbak, dekat Otsuka. Sehingga tahu kejadian Otsuka waktu itu. Sempat disampaikan agar dipertimbangkan untuk berkiprah di politik. Ya pemahaman
Istri itu kan ya wajar ya Mbak, mungkin karena sering melihat berita di koran maupun di TV bahwa politik itu seperti yang Mbak Virgi sampaikan tadi itu kan memang tensinya tinggi. Lebih baik waktu itu saya disarankan untuk tetap di Otsuka Mbak. Tapi saya sampaikan ke istri, semua pilihan itu pasti ada resikonya. Yang terpenting kita di politik itu harus menjadikan itu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Saya sampaikan itu memang dan tidak mudah Mbak. Saya mengalami kegagalan di pencalonan itu 2 kali loh Mbak. Oh, jadi Mbak sebelum Virgi. berhasil 2004 itu Iya Mbak. harus pahit dulu ya Pak? Iya Pak. Jadi ya waktu itu kan begitu saya pegang Golkar Kecamatan Lawang Mbak. Karena memang saya ini buruh, kemampuan ekonominya kan terbatas Mbak Virgi. Saya hanya punya Vespa tahun 78. Waktunya kampanye sebagai ketua, kan kita nggak bisa Mbak Virgi tidak berbuat sesuatu. Iya. Iya dengan terpaksa Vespa waktu itu kejual. Tapi alhamdulillah Mbak, di balik itu ternyata berkahnya saya rasakan hari ini Mbak Virgi. Ngaten. Oh, jadi padahal kan ya itu saya ungkapkan pada sebelumnya bahwa untuk masuk ke politik itu kan harus kuat semuanya, tapi justru yang dukungan dana itu dulu waktu itu minimalis ya Pak ya? Mbak sangat minimalis. Sebenarnya Mbak, memang yang ideal di politik itu Mbak Virgi, salah satunya harus aman di dapur. Saya waktu itu belum aman Mbak di dapur Mbak. Tapi karena memang semangatnya teman-teman Otsuka mendukung saya dan Mas Rendra juga memberi kesempatan saya untuk berkiprah, akhirnya Mbak saya memberanikan diri seperti itu. Bahkan Mbak, saya pernah periode kedua di kabupaten, suara saya itu tertinggi se-Indonesia Mbak, tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten Tertinggi luar Mbak, biasa. ibaratnya ya saya bawa kursi sendiri lengkap Mbak, masih sisa suara. Waktu itu hampir 29.800 berapa gitu loh Mbak. Sedangkan kursi cuma 22.000. Ini semua Mbak saya dapatkan ya karena perjuangan teman-teman saya. Kalau teman-teman saya nggak bantu saya secara ikhlas Mbak, sepertinya apa yang saya buat untuk mengamankan suara Mbak Virgi. Ya kalau sekarang kan memang lebih masif itu saja. Jadi situasinya seperti itu Mbak Virgi. Gimana cara Bapak untuk mendekati akar rumput selain dari background di SPSI? Nggih Mbak, kebetulan saya itu di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu sama teman-teman. Ya di pertanian saya ini di Dapuk Mbak. Ada ya dianggap dituakan ya Mbak, di Gapoktan, di Poktan. Ada peternakan Mbak, saya ini juga waktu itu di Dapuk. Ya karena memang teman-teman ternak itu Mbak Virgi ya pernah mendapatkan sesuatu melalui kegiatan di kabupaten. Di sepak bola mulai awal itu Mbak saya dibentuk jadi ketua koordinator kecamatan sebelum adanya Askap Mbak. Oh. Nggih. Terus di Karang Taruna Mbak Virgi saya juga dilibatkan. Ya berangkat dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat itu Mbak Virgi, akhirnya saya banyak dibantu oleh teman-teman. Ya alhamdulillah Mbak, teman-teman ini menurut saya ya ikhlas lah Mbak membantu saya itu. Kalau ada hitungannya Mbak, mungkin saya nggak mampu untuk menyelesaikan hitungan itu mungkin. Ya berangkat dari situ Mbak, dengan semakin banyaknya teman, ya alhamdulillah kemarin periode ketiga kabupaten saya lancar. Setelah itu periode pertama provinsi Mbak, saya dapat berkah dari doa teman-teman banyak. Dan hari ini masuk di periode kedua. Itu semua bukan karena saya ini hebat, bukan Mbak, bukan. Itu semua karena jalannya Allah melalui teman-teman yang membantu saya siang malam
tanpa memikirkan apa yang didapatkan. Kadangkala berangkat dari situ Mbak Virgi, saya itu merasakan ternyata kalau kita bisa berbuat, hidup ini ono maknai ngono lho Mbak. Oh, kok bisa mereka seloyal itu Pak? Padahal yang dibayar aja belum tentu loyal seperti itu. Nggih, Mbak Virgi, saya periode pertama, kedua, ketiga ini jujur ke panjenengan. Mungkin saja perbincangan ini kan pasti nanti dilihat teman-teman yang di Malang Raya. Mbak, saya itu nggak tahu persis kenapa teman-teman tidak pernah saya beri sesuatu, tapi teman-teman ini Mbak nggak pernah lelah untuk jalan bantu saya. Mbak ngapunten, suara saya tertinggi se-Indonesia waktu itu saya juga nggak beli suara. Nggak beli suara Mbak. Yang pertama juga nggak beli suara. Yang di provinsi kemarin Mbak, bahkan saya ini banner saja Mbak di wilayah saya Lawang, kebetulan rumah saya Lawang, bannernya itu bisa dihitung loh Mbak, kalau enggak 12 per desa satu, yang lain juga banyak. Ya saya merasakan Mbak, ternyata teman-teman yang ada di Lawang menyampaikan, Pak Siati enggak mencalonkan ta? Malah yang dicariin. Nggih, Dicari sama warga ya Pak ya? nggih, mencalonkan Bapak Ibu. Tapi kok gak ada bannernya ya? Iya Pak, bannernya ini masih kurang saya. Berangkat dari situ Mbak Virgi, akhirnya ya saya di Lawang itu hampir nggak turun Mbak. Karena sebagai ketua DPD Golkar, saya khawatir Mbak, dapil lainnya saya kehilangan kursi. Akhirnya saya fokus di Kepanjen, saya fokus di Tumpang Mbak Virgi. Di Lawang saya sama sekali, alhamdulillah suara tertinggi saya di Lawang masih luar biasa Mbak. Makanya Mbak, saya itu juga merasakan bahwa apa yang saya dapatkan ini bukan karena saya Mbak, tapi karena ya Gusti Allah itu Mbak menggerakkan teman-teman saya itu yang tanpa mendapatkan apa-apa rela ikhlas membantu saya. Makanya Mbak, setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang bisa saya bawa ke daerah pemilihan saya, selalu saya berupaya membawa itu. Ya, harapan saya teman-teman yang bantu saya ini kalau ngomong ke lingkungannya itu enggak sampai dianggap ngedabrus ngono lho Mbak. Oh, gitu. Iki lho Siadi masih wonge gak teko, tapi ono keinginan aspirasi masyarakat si iso terlaksana. Gitu Mbak Oh, Virgi. jadi itu ya. Ini kan kalau misalnya dibilang Partai Golkar ini di Indonesia sangat kuat, tetapi di Jawa Timur itu persaingannya sengit sekali kan dengan partai-partai lain. Bukan hanya Nggih, terus kadernya juga bagus-bagus. Bagaimana strategi Bapak supaya bisa moncer di antara persaingan yang sangat sengit ini? Nggih Mbak Virgi, saya berbicara di wilayah Malang Raya nggih Mbak. Malang Raya Mbak Virgi memang bukan basisnya Partai Golkar. Jadi mulai pemilu pertama tahun 55, pada saat itu pemenangnya adalah Nahdlatul Ulama, nasionalis yang kedua. Jadi Golkar itu Mbak, di situ ibaratnya untuk tumbuh jadi subur itu nggak mudah. Susah ya, Nggak karena ada mudah. hijau dan merah, kuning itu sulit di sana. Nggih, leres Mbak. Lah agar supaya saya bisa minimal bertahan dengan apa yang kami dapatkan Mbak kemarin di 2 periode pemilu, itu kan kursi saya yang periode yang awal itu 8 kursi, yang kedua masih tetap 8 Mbak. Agar bisa bertahan Mbak, saya ya selama ini jalan saya terbuka itu ya karena Gusti Allah juga. Saya banyak dibantu oleh kelompok-kelompok ormas keagamaan. Jadi yang ya teman-teman dari NU, teman-teman dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia, teman-teman dari Nasrani di Kabupaten Malang itu Mbak ada Ketua Gereja Malang Raya, kota ada BMGK sama Batu, dan
Alhamdulillah Mbak, kelompok-kelompok keagamaan ini selama ini memang bantu Partai Golkar. Bantu Partai Golkar Mbak. Bahkan di Kabupaten Malang itu Mbak, kami banyak dibantu oleh kelompok-kelompok ini. Terus yang kedua Mbak, saya juga banyak dibantu kelompok masyarakat yang aktif di kegiatan olahraga Mbak. Kebetulan saya didapuk jadi Ketua Senam Tera Indonesia Mbak Virgi. Ya kalau teman-teman SDI ini dikumpulkan, insya Allah kalau 5.000 saja ada Mbak. Diajak senam bersama, insya Allah saya tidak pernah membantu transport hadir di salah satu tempat. Hanya saya menyiapkan ya minuman saja Mbak, aqua saja. Senam Tera dan Bapak juga aktif di Wushu juga ya Pak ya? Iya, saya ketua WUSU Kabupaten Mbak, tapi sudah 10 tahun yang lalu pernah didapuk jadi ketua WUSU. Saya ini kan nggak bisa bela diri ya Mbak. Di WUSU itu kan banyak seninya kan Mbak. Ya seni bermain pedang, seni bermain tongkat, seni bermain payung. Karena memang dari negara asalnya memang seperti itu. Ya kebetulan sama teman-teman ya didapuk saja saya. Karena didapuk ya sebisa mungkin Mbak Virgi, karena memang ini merupakan amanah ya harus dijalankan dengan kekuatan yang ada. Nggih, Mbak. Nah, berbicara mengenai amanah nih, ada amanah juga yang dipercayakan kepada para wakil rakyat, terutama soal yang lagi rame nih Pak, soal transportasi di Jawa Timur, yaitu Transjatim. Sekarang kan bisa dibilang Transjatim ini dianggap sebagai revolusi transportasi Jawa Timur. Tahun 2025 ini katanya di Malang Raya, setelah gerbang kereta sosial di kota-kota lain, Malang Raya lagi gencar-gencarnya nih Pak. Terus Bapak juga, saya sempat browsing ke beberapa media online, ternyata Pak Siadi inilah yang dianggap berperan penting dalam pengembangan dan perluasan layanan bus Transjatim. Sebenarnya gimana sih Pak? Mbak Virgi, sebenarnya di Kabupaten Malang Raya itu wakil rakyat ada 11 orang. Salah satunya saya. Jadi rencana koridor Malang Raya itu juga bukan dari saya saja Mbak Virgi. Ya dari teman-teman anggota DPRD Provinsi, insya Allah ikut menyuarakan. Kebetulan Mbak Virgi, saya di komisi yang membidangi terkait dengan perhubungan, dan di dalamnya ada kegiatan Transjatim itu. Awal mulanya Mbak Virgi, karena koridor Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya sudah terbentuk. Setelah itu koridor Mojokerto ini mengembangkan sampai Kota Batu Mbak Virgi. Lewat Cangar Mbak. Yang kemarin pada saat hujan lebat itu pernah terjadi longsor itu loh Mbak. Ya, longsor itu besar. nggih. Ada banjir juga ya Pak. Nggih, itu. Akhirnya kami menyampaikan kepada provinsi agar supaya setelah Mojokerto ke Batu untuk bisa dilanjutkan ke Malang Raya. Saya mengamati Mbak Virgi, Mojokerto yang ke Batu awalnya kan dilayani oleh 6 armada Mbak, tapi belum bis Mbak Virgi. Masih elep yang panjang itu. Nggih, elep yang panjang itu. Waktu itu Mbak, kehadiran penumpang ini rata-rata ya volumenya bagus Mbak. Akhirnya mau ada tambahan lagi, terjadi longsor yang di Cangar itu Mbak. Nggih. Dari longsor itu masih ada trauma masyarakat untuk naik Transjatim dari Mojokerto ke Batu. Kemarin dari 4 armada ini Mbak Virgi tinggal 1. Akhirnya penumpang banyak yang tidak terlayani. Berangkat dari situ saya berpikir karena Malang Raya ini
destinasi wisatanya luar biasa, Mbak. Malang Raya ini ya ibaratnya kota pendidikan. Kami sampaikan kepada dinas terkait agar supaya Trans Jatim Malang Raya direalisasikan. Karena transportasi itu, Mbak, merupakan transportasi yang pertama, Mbak, bisa membantu masyarakat untuk berpergian dengan murah meriah dan nyaman, Mbak. Karena selama ini, Mbak Virgi, saya dengarkan orang Mojokerto yang ke Sidoarjo Pasuruan, karena memang ya termasuk pinggir ya, Mbak, selalu kalimatnya begini, naik Trans Jatim itu loh nyenengno, karena yang melayani itu pakainya kan seperti pramugari. Iya. Nah, kalimat Bagus. itu, Mbak, bagi orang-orang yang agak tempatnya di pinggir itu kan ada kekaguman, Mbak. Berangkat dari situ, karena memang Malang Raya ini destinasi wisatanya itu bagus, bahkan lengkap, Mbak. Ada wisata buatan di Batu, ada wisata alam di Batu, juga wisata alam di kabupaten, ada wisata pantai yang ada di kabupaten, Mbak. Dari Blitar sampai Lumajang itu, Mbak, ada 49 wisata pantai. Terus kalau wisata religinya ada lereng Arjuna, Mbak, sama Gunung Kawi. Ini, Mbak, yang datang bukan orang lokal saja. Iya, karena memang sudah skalanya nasional, Leres. bahkan internasional. Leres, kalau Mbak. untuk Batu, Malang, Kabupaten Malang ya. Nggih, leres. Maka dari itu, kalau Trans Jatim ini bisa dilaksanakan di Malang Raya, saya meyakini, Mbak, pelajar, mahasiswa yang selama ini, Mbak, menjadikan Malang terutama kota itu macet, itu jadi terurai gitu loh, Mbak Virgi. Karena semuanya pada menggunakan Trans Jatim, nggak pakai sepeda motor, nggak pakai mobil pribadi. Kemacetan pasti terurai. Yang kedua, pasti, Mbak, yang namanya kecelakaan di Malang pasti turun. Karena orang menggunakan transportasi roda 2 ya lebih rentan daripada naik bis ya, Mbak. Itu pasti turun. Yang ketiga, masyarakat bisa Mbak, saving uang untuk tambah belanja. Karena kemarin itu saya mendengarkan rencana awal itu, Mbak, walaupun ini belum detail ya, Mbak. Sepertinya ya publik, baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, santri, ini kalau memang itu terrealisasi sangat-sangat murah, seperti yang terjadi di beberapa daerah yang lain. Iya, kalau nggak salah itu tarifnya ada 5.000 dan juga 2.500 untuk pelajar dan Leres. juga santri ya. Leres, Mbak, leres. Nggih. Ya, jadi Nggih. ini alternatif yang luar biasa sekali kalau misalnya memang nanti digunakan untuk mengurai kemacetan di Malang Raya ya. Nggih, Mbak. Dengan harga yang luar biasa murah. Nah, kemudian dapat kami informasikan juga ini untuk saudara-saudara yang baru bergabung di Sapa Jatim. Jadi Trans Jatim ini boleh kami informasikan adalah sistem transportasi massal yang dikelola oleh Pemprov Jawa Timur. Nah, ini menghubungkan berbagai wilayah strategis di Jawa Timur, ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan. Sayang, Malang ini harus dikebut cepat nih kayak Pak ya. Ya, moga-moga setelah saya undang ini, Mbak, saya panjenengan undang, nanti Malang lebih cepat gitu loh, Mbak. Karena saya pikir kalau Malang ini lebih cepat, programnya Bu Khofifah, Nawa Bakti Satya yang hari ini jilid kedua, Mbak, kan bisa teraplikasi dengan sempurna. Maka dari itu, ya saya terima kasih dibantu oleh Mbak Virgi. Moga-moga Pak Nyono sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bisa mempercepat keberadaannya Trans Jatim Malang Raya.
Harapannya Bu Gubernur, Mbak Virgi, kalau Jatim Akses ini bisa terselesaikan di periode kedua beliau, insya Allah tidak ada kabupaten kota yang berjauhan karena memang semua bisa terkoneksi dengan transportasi massal ini. Maka dari itu di peraturan gubernurnya sudah jelas sebagai payung hukumnya Trans Jatim ini nomor 22 tahun 2023 tentang Trans Jatim. Ya, di situ memang sudah sangat jelas pengaturannya melalui rute, melalui pengadaan armada, melalui tarif, melalui transportasi massal itu sudah jelas Mbak Virgi. Ya moga-moga programnya Bu Gubernur nanti bisa lebih cepat terlaksana di Jatim Akses itu Mbak. Nah ini kan targetnya untuk di wilayah Malang Raya itu baru Oktober 2025 ya Pak ya, sekitar beberapa bulan lagi nih. Sekarang Agustus, September, Oktober. Ini apakah bisa tercapai? Kalau untuk pendanaan apakah sudah turun? Ini dananya, sumber dananya dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Timur? Mbak, kalau berbicara Trans Jatim ini murni anggarannya dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai pengampu Dinas Perhubungan, insya Allah sudah ada persiapan-persiapan Mbak. Armadanya nanti berapa jumlahnya, berapa terminal yang akan dilalui mulai dari Batu sampai ke kota maupun kabupaten. Sepertinya itu sudah direncanakan oleh Dinas Perhubungan. Ya, jadwalnya Mbak memang benar yang Mbak Virgi sampaikan, insya Allah di bulan Oktober. Tapi dengan persiapan yang kami dengarkan kemarin, ya moga-moga ini tepat waktu lah Mbak, tepat waktu. Sudah berapa persen sekarang progresnya? Kalau saya berbicara persentase Mbak Virgi, mungkin saya tak berbicara terkait dengan persiapan yang saya tahu nggih. Satu, terkait dengan armadanya sudah ada. Yang kedua, mulai terminal Batu sampai terminal kota, sampai terminal yang ada di Telagir itu kalau nggak salah Hamid Rusdi itu kemarin sudah dirancang. Tinggal Mbak nanti masing-masing itu yang dibutuhkan adalah halte. Sepertinya Mbak rencana ini ya kalau berbicara kesiapannya sepertinya Mbak sudah 70-80% sudah siap Mbak Virgi. Oh, jadi tidak luput kemungkinan bahwa nanti Oktober memang sudah bisa betul-betul bisa jalan ya? Insya Allah begitu Mbak Virgi. Karena saya mencoba mendengarkan di beberapa terminal itu sudah ada yang dibangun halte untuk Trans Jatim. Bahkan kemarin Mbak Virgi, kalau tidak salah itu sudah direncanakan tarif Malang ke Surabaya. Okay. Ada pembicaraan dari kelompok-kelompok masyarakat, kalau nanti Trans Jatim bisa dari Malang ke Surabaya, aspirasinya kalau bisa lewat tol. Tapi dengan tarif yang gambaran awal nih Mbak, yang 40.000 itu sepertinya kalau lewat tol ya pasti banyak minusnya. Padahal ini sudah transportasi yang sifatnya subsidi, Mbak. Makanya kemarin ada usulan kalau nanti Malang Surabaya kan gambaran awal 40.000 Mbak Virgi. Iya, 40.000 ya lumayan ya. Terus itu teman-teman, maksudnya masyarakat kalau bisa agar lebih cepat daya tempuhnya lewat tol. Lah kalau sudah berbicara tol Malang sampai Surabaya kan ya bisa dihitung nggak Mbak Virgi? Iya. Kosnya pasti nambah ya, lagi. Itu kemarin diskusinya, simulasinya masih belum ketemu Mbak Virgi terkait itu. Jadi kendalanya itu selain di kemungkinan
penetapan tarif apalagi Pak sekarang? Menunjukkan sekarang sudah 80%, 70, Oke. 80%. Ya terutama di halte pemberhentian pemberangkatan, Mbak, itu setelah itu mungkin hari ini terkait dengan tarif yang melingkar di wilayah Malang Raya itu masih belum tersampaikan, Mbak. Kalau di beberapa koridor yang lain kan sudah ada ya, Mbak. Apakah nanti Malang Raya itu sama dengan daerah yang lain atau ada penyesuaian? Ini belum tahu saya, nggih. Oke. Nah, kalau di Surabaya kan sempat ada penolakan beberapa rute karena Surabaya sendiri sudah punya fasilitas publik yaitu Surabaya Oh. Bus dan juga Wirawiri. Kalau untuk di Malang, apakah ada kendala dalam hal komunikasi dengan pemerintah daerah setempat ataupun mungkin dengan pelaku usaha transportasi di wilayah tersebut? Mbak, kemarin kami memang pesan kepada Dinas Perhubungan sebelum Trans Jatim ini beroperasi, mohon dapatnya angkutan-angkutan lama yang sudah mendahului beroperasi itu diajak rembukan. Bagaimanapun juga angkutan lama itu, Mbak Virgi, mempunyai peran yang penting selama ini di Malang Raya. Dan alhamdulillah, Mbak, informasinya kemarin itu dari Dinas Perhubungan itu sudah clear, ada titik temu. Yang di Surabaya ini kan memang Trans Jatim tidak diperbolehkan masuk ke salah satu terminal ya, Mbak. Di Malang Raya, terutama kalau nggak salah, Mbak, di terminal yang ada di kota, itu wali kota Pak Wahyu minta agar supaya Trans Jatim masuk ke terminal. Oh, justru wali kota yang minta. Minta, Mbak. Tentunya permintaan wali kota ini pasti dengan pertimbangan yang cukup luas nih, Mbak. Dan kemarin juga sempat menjadi pembicaraan antara dinas dengan Komisi D, apakah nanti kejadian yang ada di terminal di salah satu kota Malang itu nggak seperti Surabaya, Tang. Ternyata beliau nyampaikan dari Dishub itu permintaan wali kota, Pak. Kalau permintaan wali kota, Mbak Virgi, ya insya Allah sudah selesai. Berarti memang sudah dikaji begitu ya dengan segala konsekuensinya kalau udah ada permintaan dari wali kota begitu. Nggih, Mbak, yang jelas pembicaraan terkait Trans Jatim Malang Raya ini sudah cukup lama ya, Mbak. Pembicaraan itu di samping melibatkan 3 pemerintah daerah yang ada di Malang Raya, kabupaten, kota Malang maupun kota Batu. Pembicaraan itu juga melibatkan, Mbak, transportasi yang selama ini beroperasi yang nantinya dilewati oleh Trans Jatim. Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan keinginannya agar Trans Jatim nanti lewat ini. Itu yang terjadi. Oke, jadi memang sudah justru istilahnya seperti gayung bersambut ya, pemerintah dan juga DPRD sudah punya niatan atau nawa itu seperti itu, terus masyarakat sangat menyambut ternyata seperti itu ya. Iya, Mbak, kalau yang saya amati, yang saya ikuti, sepertinya, Mbak, memang Trans Jatim ini diharapkan oleh masyarakat, utamanya, Mbak, pekerja-pekerja yang memang masih membutuhkan kelayakan dari sisi pengupahan, Mbak. Oke, Oktober kita harapkan semoga di Malang Raya ini bisa jalan ya Pak ya, Oktober Mbak. 2025. Nah, selain di Malang Raya, daerah mana lagi Pak rencananya perluasan Trans Jatim ini? Kemarin, Mbak, yang sempat kami ikuti, hampir semua daerah, Mbak Virgi, itu mengajukan ada Trans Jatim yang lewat, utamanya dari teman-teman di Komisi D yang mempunyai dapil masing-masing. Itu loh, Mbak. Seperti saya, ini kan dapil Malang Raya, Mbak. Iya. Ada yang dapil Madura Raya, ada yang
Dapil Madiun Raya, hampir semua teman-teman itu mengajukan agar supaya Trans Jatim ini melewati di daerah pemilihannya. Oke. Karena memang itu kan bagian dari ikhtiar kita ya Mbak. Kita yang diminta untuk mewakili, kita yang diminta menjadi pelayan, harapannya itu bisa menyuarakan. Hampir semua sih Mbak kepingin, Iya, tapi kalau nggak tahu. Madura baru Bangkalan ya. Untuk yang Nggih, daerah Madiun ini ya, Kresidenan Madiun belum ada belum karena baru Mbak, gerbang Kertasusila. benar Mbak, benar. Nggih, memang Mbak hampir aspirasinya teman-teman yang berangkat dari apa Magetan sekitarnya dapil ya minta di sana dataran Jatim. Yaitu tentunya Mbak tidak bisa lepas dari studi kelayakannya. Kalau studi kelayakannya memenuhi syarat, pasti dinas akan mempertimbangkan untuk merelasikan koridor baru, Mbak. Ngaten. Oke, jadi mudah-mudahan aja nih dengan rencana-rencana koridor baru ini ya cepat realisasi supaya masyarakat juga aspirasinya bisa tersampaikan ya. Nah, kemudian Bapak untuk kembali lagi nih Komisi D. Ini kan komisi yang banyak sekali urusannya terutama karena membawahi masalah pekerjaan umum, tata ruang, pembangunan, pengendalian lingkungan hidup, perhubungan, pertambangan, energi sampai perumahan rakyat. Ini urusannya ruwet banget ya Pak ya, banyak ya. Sebenarnya yang paling diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur terutama di Komisi D ini apa sih Pak? Mbak, yang pertama, rata-rata kabupaten kota se-Jawa Timur ini kalau sudah berbicara fisik jalan, ya semuanya perlu ada perhatian. Kalau sudah berbicara fisik jalan, karena jalan-jalan yang ada di wilayah Jawa Timur ini yang sudah mantap juga bagus, yang banyak. Tapi karena tonase kendaraan yang berlebihan yang disebabkan itu menjadi rusak juga banyak. Yang kedua, Mbak, harapannya itu kan Jawa Timur ini sering terjadi bencana ya Mbak. Baik tanah longsor, banjir, setelah itu puting beliung. Harapannya masyarakat yang ada di Jawa Timur ini begitu terjadi bencana, ya mohon pemerintah cepat tanggap untuk mengembalikan kembali sarana prasarana umum yang rusak itu. Dan di beberapa tempat ya karena memang keterbatasan anggaran sampai teman-teman mencari ikhtiar ke teman DPR RI yang bidangi tentang kebinamargaan. Tapi kan ini butuh proses, Mbak. Maka dari itu saya mengharapkan dana tak terduga yang dipergunakan untuk perbaikan bencana ini sebaiknya ditambah jangan 1 kali lipat, 4 kali lipat pun nggak ada masalah. Karena dana tak terduga ini kalau nggak kembali itu kan nggak hilang Pak, itu kembali ke Kasda dan bisa dianggarkan, diagendakan untuk kegiatan tahun berikutnya. Karena kalau dana tak terduga ini ya nggak bisa mengakses problem-problem yang ada, yang rugi masyarakat. Yang selama ini sih seperti itu Mbak. Yang kalau berbicara masalah di kecipta karyaan, ya di situ memang aspirasi masyarakat beragam Mbak. Karena ya tidak semua di masing-masing desa itu masyarakatnya Mbak aman rumahnya bisa layak itu enggak semua. Masih banyak yang membutuhkan bantuan itu. Salah satu perbaikan rumah itu juga menjadi harapan dan cita-cita. Kalau rumahnya sehat kan pasti Mbak, yang ada di dalamnya jadi sehat. Kalau rumahnya kumuh ya pasti menimbulkan penyakit ya Mbak Virgi. Baik. Jadi, Bapak, terakhir Bapak, kalau misalnya dalam acara ini Bapak punya kesempatan untuk berbicara
kepada masyarakat Jawa Timur, terutama para pendukung Bapak yang setia, yang luar biasa sekali, yang Bapak bilang tadi, Bapak itu dulunya bukan dari dinasti politik, bukan dari politik, tapi bisa sampai hari ini tetap berdiri bahkan mewakili mereka. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama, Mbak Virgi, saya mengucapkan matur suwun, Mbak, atas dukungan, atas kepercayaan yang ikhlas kepada saya. Dan yang kedua, saya mohon maaf, Mbak, karena apa? Tidak semua sebagai anggota dewan itu, Mbak, saya bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuan, cita-cita, keinginan mereka. Saya masih banyak keterbatasan. Saya berharap saya inginnya maksimal, tapi mohon dapatnya melalui doa dukungan teman-teman itu bisa menghantarkan cita-cita teman-teman untuk menjadikan Malang Raya menjadi yang lebih bagus. Mungkin itu, Mbak Virgi. Baik, terima kasih Bapak Siadi, Sarjana Hukum dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan yang sudah Bapak sampaikan tadi, terutama soal harapannya kepada dan juga apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa tersampaikan. Amin, amin. Dan juga mudah-mudahan ini masih lama ya Pak, sampai 2029. Amanah terus sampai 2029 ya. Moga-moga sampai 31, Mbak. Oh, 2031 ya Pak ya. Ya, karena kan kemarin MK seperti itu, Mbak. Oh iya. Ya, saya hanya berdoa, Mbak. Oke. Baik, matur nuwun sangat nggih. Nggih, Mbak. Ya, Suwun, matur Mbak. nuwun. Nggih. Bapak dan Saudara, kita akan ketemu lagi di Sapa Jatim episode selanjutnya. Tetap saksikan kita di podcast saja Sapa Jatim yang tayang di channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa.